Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, senantiasa sampai kepada kita. Mudah-mudahan senantiasa sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan lanjutkan kembali kajian kita di dalam kitab Qomi atau Tughyan. Ya, kita akan mempelajari kembali kitab Qomi Tughyan, Syu'bul Iman, dan ulasan sedikit dari kitab Qomi Tughyan. Bismillahirrahmanirrahim. Cabang iman yang ke-46. Senang sebab taat, sedih sebab kehilangan ketaatan, dan menyesal sebab maksiat. Artinya ketika kita merasa senang atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas hidayah yang Allah berikan kepada kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, min alamatil mukmin, termasuk alamat seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang dia beriman kepada Allah adalah ketika dia senantiasa senang kepada Allah, senang dalam hatinya, merasa dia ini menyenangi Allah telah memberikan hidayah kepadanya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah, Allah yang telah memberikan nikmat kepada saya untuk bisa melakukan ibadah, memberikan hidayah taufik dalam menjalankan ibadah. Saya bersyukur kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa kekalkan hidayah ini dalam hati sampai meninggal dunia. Itu sebagai bentuk kesenangan. Arti dalam hadis Rasul, barang siapa yang senang dengan amal baiknya dan sedih dengan amal jeleknya, maka dia termasuk orang yang mukmin. Artinya merasa senang ketika mengerjakan amal baik, bahwasanya Allah telah memberikan hidayah kepadanya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, ketika dia melakukan kesalahan, melakukan maksiat, merasa sedih dalam hatinya, dalam arti ketika dia merasa sedih bahwasannya dia menjalankan itu belum diberikan hidayah oleh Allah, hidayah taufik dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, maka dia merasa sedih, maka termasuk tanda-tanda orang yang beriman. Pemirsa dimanapun Anda berada, kesenangan hati karena dapat melakukan ketaatan kepada Allah itu termasuk menjadi cabang daripada cabangnya iman. Ketika ditinjau dari segi bahwasannya ketaatan tersebut adalah anugerah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Qul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Dengan apa? Karunia Allah dan rahmatnya lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ketika kita bangga, merasa senang, semua nikmat, semua ketaatan kepada Allah, Allah yang telah mengendaki, alhamdulillah Allah telah memberikan hidayah taufik kepada saya dalam menjalankan ibadah. Itu semua hakikatnya Allah lah yang telah
memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya Allah lah yang menggerakkan kamu, Allah lah yang telah memberikan hidayah kepada kamu, nuntun untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimanapun Anda berada, seseorang tidak patut bergembira karena dapat berbuat taat dengan tujuan ketaatan tersebut telah nampak dari pekerjaan, dari amal-amal perbuatannya. Kegembiraan semacam ini sangat-sangat tidak disukai oleh agama. Akan tetapi yang dimaksud kegembiraan adalah gembira, senang bahwasannya dia telah menjalankan perintah Allah itu karena kenikmatan dan karena anugerah karunia dari Allah. Tanpa karunia dan anugerah dari Allah tidak mungkin bisa menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya, sejatinya amal-amal yang kita kerjakan itu semua bersumber daripada hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimanapun Anda berada, hati yang sedih karena kehilangan kesempatan untuk melakukan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah, maka dengan melaksanakan ketaatan tersebut, ya, dia harus dibarengi dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia merasa sedih karena tidak bisa melakukan ketaatan, maka langsung dia melakukan ketaatan yang lain, sehingga dia termasuk orang yang senantiasa ingin dalam hatinya menjalankan ketaatan kepada Allah. Maka kesedihan tersebut termasuk daripada kesedihan seorang yang beriman yang ingin terus melakukan amal. Barang siapa yang tidak sedih karena kehilangan kesempatan untuk berbuat ketaatan kepada Allah, untuk berbuat kebaikan, dan dia tidak sedih karena melakukan kemaksiatan, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang diberikan tanda-tanda kematian di dalam hatinya. Nauzubillah. Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrathu hasanatahu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Man sarrat hasanatuhu wa sa'at sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Man sarrat hasanatuhu, barang siapa yang bergembira dengan amal baiknya, wa sa'at sayyi'atuhu fahuwa mu'min, dan dia sedih dengan amal-amal buruknya, maka dia termasuk orang-orang yang beriman. Artinya orang yang bergembira karena Allah telah memberikan hidayah kepadanya di dalam ketaatan kepada Allah, dan dia sedih karena belum diberikan hidayah taufik oleh Allah, maka termasuk tanda-tanda daripada tanda orang yang beriman. Pemirsa dimanapun Anda berada, cabang iman yang ke-47 yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Murni dalam taubat artinya dia melaksanakan semata-mata karena Allah dan sunyi dari campuran penyakit-penyakit hati, dicampuri dengan tujuan-tujuan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kama la dzanbalahu." Orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa, kama la dzanbalahu, sebagaimana dia orang yang dia belum pernah melakukan dosa tersebut. Artinya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW bersabda,
at-taibu habibullah wa taibu minadz-dzambi kama la dzanbalahu. Orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang sama sekali tidak ada dosa baginya. Pengertian taubat, para alim ulama telah membagi tingkatan-tingkatan bagaimana cara bertaubat. Para ulama telah mencantumkan di dalam beberapa kitabnya bagaimana cara bertobat seseorang. Yang pertama, pengertian taubat. Ulama telah menuliskan di dalam kitab Qami Tugyan Sarah Syu'bul Iman. Yang pertama, seketika meninggalkan perbuatan dosa. Seketika meninggalkan perbuatan maksiat. Yang kedua, bercita-cita meninggalkan maksiat untuk waktu yang akan datang. Dia tidak akan mengulangi maksiat yang selanjutnya. Yang ketiga, jangan ragu mengejar keteledoran. Mengejar keteledoran, kekeliruan yang telah dilakukan pada waktu yang telah lalu. Artinya dia tidak mau kembali kekeliruan, keteledoran itu terulang kembali. Sehingga dia akan tutupi, akan senantiasa ganti dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menyesali perbuatan dosa yang telah lalu dan sedih terhadapnya adalah kewajiban dari taubat. Karena penyesalan adalah jiwa dari taubat. Sebagaimana Imam Al-Ghazali, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min abdin yadnubu danban ayuhsinut tahura wa yusalli summa yastaghfirullah illa ghufiralahu." Tidak ada seorang hamba yang melakukan suatu dosa kemudian ia menyempurnakan berwudunya, menyempurnakan bersucinya, dan melakukan sholat serta memohon ampun kepada Allah, kecuali dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seseorang melakukan dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya sebagaimana tadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala ashran hina yusbihu wa hina yumsi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa as'alu taubata wal maghfirata min jami'id dzunub ghufirat dunubuhu walau kanat mithla jabalin alijin walau kanat mithla ramlin alijin wa man qala subhanaka dolamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ghufirat dzunubuhu walau kanat mithla dabibin namli." Barang siapa yang mengucapkan 10 kali pada waktu pagi dan petang doa tadi, astagfirullahaladzim alladzi wal hayyul qayyum sampai akhir, niscaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dosa tersebut seperti pasir yang menumpuk. Barang siapa yang mengucapkan subhanaka dolamtu nafsi sampai akhir, niscaya dosa-dosanya diampuni meskipun dosa tersebut seperti iringan-iringan semut. Abu Abdullah Al-Warraq berkata, andai dosamu itu semisal bilangan tetesan-tetesan hujan yang turun dari langit dan buih-buih di lautan, dosa yang melimpah, dosa yang banyak yang telah dilakukan dengan sebab kehilapan, maka dosa tersebut dihapus dari dirimu jika kamu memohon ampun yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama mengajarkan doa bacaan istighfar, Allahumma inni as'aluka wa astaghfiruka min kulli dhanbin tubtu ilaika minhu thumma udtu fihi wa astaghfiruka
min kulli ma wa'adtuka min nafsi summa lam aufi laka bihi wastaghfiruka min kulli amalin aradtu bihi wajhaka fa khalatahu ghairuka wastaghfiruka min kulli nikmatin an'amta biha alayya fasta'tu biha ala masyiatik. Itu salah satu doa panjatan munajat istighfar supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa yang telah dilakukan. Kemudian Imam Ash-Shuhaimi di dalam kitab Lubabut Thalibin berkata, Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Darda berkata, barang siapa yang memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman, baik itu laki-laki atau perempuan, baik itu orang yang bermaksiat ataupun orang yang taat, dia memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman sebanyak 27 kali, maka dia termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili berkata, jika kamu ingin hatimu tidak berkarat, tidak sedih, tidak ada kotoran serta tidak tersisa dosa, maka perbanyaklah bacaan doa Subhanallah wa bihamdi subhanallah azim la ilaha illallah tsabbit ilmaha fi qalbi waghfir li dzambi waghfir lil mu'minina walil mu'minat waghfir lil mu'minina wal mu'minat wa qulil hamdulillahi wassalamun ala ibadihil ladzina astafa. Itu salah satu doa yang menjadi panjatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi sebuah kafarah, menghapus segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian cabang iman sampai ke 47. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bukan hanya taib, tapi kepada naibun, orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang at-tawwabin, orang senantiasa bertobat kepada Allah, adalah orang-orang yang senantiasa diberikan cahaya iman oleh Allah. Maka pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita istiqomah, Allah memberikan kita kekuatan, Allah memberikan kita rizki berupa taubat sebelum maut. Allahumma razuqna taubata qablal maut wa rahmata indal maut wal maghfirata wal jannata ba'dal maut. Itu salah satu doa munajat supaya Allah memberikan kepada kita taubat senantiasa untuk memanjatkan taubat kita kepada Allah dalam keseharian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kita menjadi orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian video singkat dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam kajian kitab Qomiyatuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita untuk senantiasa menuntut ilmu agama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.